Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya mengaturkan pengastung karo panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah TIK untuk anak usia dini, yaitu mengenai pembelajaran berbasis komputer. Baik, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Putu Dian Marcelina, yang kedua ada Prabawati Girindra, yang ketiga ada Nur Imamah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nikade Dwi Arnayanti. Adapun topik pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, sejarah pembelajaran berbasis komputer, yang kedua, komputer sebagai media pembelajaran, yang ketiga, konsep pembelajaran berbasis komputer, yang keempat, prinsip pembelajaran berbasis komputer, yang kelima, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer, dan yang terakhir, prosedur pemanfaatan pembelajaran berbasis komputer di ruang kelas. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Materi yang saya akan jelaskan yaitu sejarah pembelajaran berbasis komputer. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dalam pemanfaatan teknologi. Dalam sejarah teknologi pembelajaran, kita menemukan karya Sidney L. Persey pada tahun 1960 untuk menciptakan mesin mengajar yang dapat dicatat sebagai pelopor dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Contohnya, ujian pilihan ganda. Pada tahun 1964, seorang ahli psikologi dari aliran behaviorisme yang bernama B.F. Skinner menciptakan pembelajaran terprogram atau programmed instruction. Sistem pembelajaran terprogram memungkinkan interaksi siswa dengan siswa maupun interaksi siswa dengan guru yang dilakukan secara langsung, tetapi bisa juga melalui program yang berbentuk tulisan, rekaman radio, film, PowerPoint, dan lain sebagainya. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah teknologi pembelajaran ini merupakan kreasi berbagai ahli dalam bidang terkait yang pada dasarnya ingin berupaya dalam mewujudkan ide-ide praktis dalam menerapkan sistem dikdati, yaitu pembelajaran yang menekankan perbedaan individual baik dalam kemampuan maupun dalam kecepatan. Pembelajaran berbasis komputer dapat memberi kemudahan bagi guru atau siswa dalam menyampaikan serta memahami kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran berbasis komputer ada 3 ranah yang perlu dicapai, yaitu yang pertama adalah ranah yang hendak dicapai dalam pembelajaran, yaitu kognitif untuk pemahaman, psikomotor untuk keterampilan, dan afektif untuk sikap. Ketiga ranah tersebut harus dicapai oleh setiap individu dalam pembelajaran. Baik, materi kedua yang saya akan jelaskan yaitu komputer sebagai media pembelajaran. Komputer merupakan media yang dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Selain itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan mengolah informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan komputer memuat dan menyediakan beragam bentuk media di dalamnya. Saat ini, teknologi komputer tidak hanya digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata, tetapi digunakan sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan siswa dapat membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Tampilan multimedia berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan rekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan adanya tampilan yang mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer yang dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk dipelajari dan diajarkan dengan materi yang relevan di kelas.
Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep pembelajaran berbasis komputer. Jadi, konsep merupakan suatu gambaran atau kerangka yang nantinya akan digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi, konsep pembelajaran berbasis komputer merupakan bentuk penyajian bahan-bahan pembelajaran dan keterampilan suatu unit-unit kecil, sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Pembelajaran berbasis komputer merupakan bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang oleh guru. Kontrol pembelajaran dalam PBK berorientasi pada siswa, karena diharapkan siswa dapat belajar secara mandiri dan lebih mendorong siswa untuk belajar lebih menyenangkan, serta media berbasis komputer mampu menjadi alat bantu pelajar siswa agar cepat tanggap dan paham. Materi selanjutnya yang saya akan bawakan yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Adapun prinsip pembelajaran berbasis komputer yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual. Contohnya itu pemrograman komputer, di mana pada pengerjaannya tergantung pada kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Guru bertugas sebagai fasilitator. Semua pengalaman dikemas dalam program pembelajaran berbasis komputer. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada pembelajaran tuntas, yaitu siswa harus mampu menyelesaikan materi ataupun tugas berupa tes yang harus diselesaikan dengan benar. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Nah, adapun kelebihan dari pembelajaran berbasis komputer yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. Nah, guru dapat menyediakan suatu materi pembelajaran yang dikemas dalam suatu pembelajaran berbasis komputer. Nah, hal ini dimaksudkan agar anak mampu menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, untuk yang kedua yaitu menyediakan presentasi menarik dengan animasi. Dan yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis komputer, guru dapat menyesuaikan materi atau isi pembelajaran yang akan diberikan kepada anak. Hal ini dapat mempermudah guru untuk memilih suatu pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, untuk yang terakhir yaitu mampu membangkitkan motivasi siswa. Dengan aneka ragam bentuk atau materi pembelajaran yang akan digunakan, siswa itu dapat termotivasi sehingga lebih bersemangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari pembelajaran berbasis komputer. Nah, untuk yang pertama yaitu tingginya biaya pengadaan serta tingginya biaya pengembangan program. Nah, untuk yang kedua, pemeliharaan dan perawatan komputer, baik hardware maupun software, yang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Seperti yang telah kita ketahui, penggunaan komputer ini tidak hanya kita gunakan setiap saat, tetapi kita harus pelihara serta melakukan perawatan agar proses pembelajaran yang akan kita laksanakan itu dapat berjalan secara lancar. Nah, untuk yang terakhir yaitu merancang dan memproduksi program merupakan kegiatan intensif yang memerlukan waktu yang cukup lama. Karena dalam merancang atau memproduksi program ini merupakan suatu pengerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh ahlinya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu prosedur pemanfaatan pembelajaran berbasis komputer di ruang kelas. Untuk dapat mengenalkan teknologi komputer pada anak usia dini, guru perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai potensi teknologi komputer
sebagai sarana pembelajaran. Guru juga perlu memahami karakteristik anak usia dini serta mampu menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Di sini, komputer memiliki sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Namun, tentu saja ada kekurangan maupun keterbatasannya. Oleh karena itu, pendidik perlu mempertimbangkan lagi bagaimana cara menciptakan metode pembelajaran yang mampu mengenalkan anak pada teknologi komputer ini. Hal yang perlu dipahami tentang pemanfaatan TIK sebagai sumber belajar bagi guru yaitu: yang pertama, batasan TIK sebagai sumber belajar bagi guru. Yang kedua, manfaat TIK dalam pembelajaran di PAUD. Yang ketiga, prinsip pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di PAUD. Yang keempat, karakteristik aplikasi pembelajaran PAUD berbasis TIK. Dan ada satu lagi yaitu keterampilan yang diperlukan guru PAUD terkait TIK. Ada beberapa tips dari UFOK terkait strategi pembelajaran yang dapat digunakan pada jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu: yang pertama, menggunakan media serta alat bantu visual. Yang kedua, membuat pembelajaran yang relatif singkat yang mampu menggaungkan tindakan dengan kata-kata. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, serta mudah dipahami. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar langsung untuk mengajarkan keterampilan dan konsep. Dan yang terakhir, menyediakan pengalaman belajar yang variatif untuk membangun fondasi pemahaman konsep dan pengetahuan yang dipelajari. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni.